Donat pingkan mambo. Dari kemarin berseliweran aja donatnya Mbak Pinkan Mambo. Aku ngiler jadi pengen makan donat, Bohong guys, yang pertama itu bukan donat Mbak Pinkan, tapi donat aku, Aku coba bikin lah ya. Margarin yang udah dicairkan, tambahin gula secukupnya, susu dan ragi instan, lalu aduk-aduk. Sebelum aku melanjutkan bikin donat, aku mau nyemil brownies crispy dari Lemonilo, Rasanya renyah banget, nagih banget. Ini brownies crispy nomor 1 di Indonesia loh. Paling enak, paling crispy, paling sehat. Coklatnya bener-bener tebel banget. Gluten free jadi nggak bikin kembung. Lanjut 2 kuning telur kocok-kocok. Tepung terigu aku pakai 200 gram lah ya. Tambahin garam sedikit lalu aduk-aduk. Aku tuh dulu sering bikin donat loh guys. Nggak tahu sekarang lupa apa enggak ya. Kuning telur masuk lalu kita aduk-aduk sampai merata. Nah, adonan air ragi, susu, margarin tadi kita masukin tahap bertahap. Lalu kita ulenin bener-bener sampai kalis. Nah, sekira-kira udah kalis kita tutup rapet. Tunggu sampai mengembang. Selang beberapa jam adonan donat mengembang. Bener-bener empuk banget. Taburin dulu nampan pakai tepung terigu. Tangan udah cuci bersih. Lanjut kita bikin cetak-cetak bunder-bunder dulu. Lalu taruh di nampan digepeng-gepeng. Jadi 10. Selang aku lap pakai tisu dulu. Jadi bikin bolongan tengah donatnya gitu, Tuh kan jadi bolong semua tuh. Lanjut kita tutup lagi sampai mengembang lagi. Sambil aku siapin topping-toppingnya. Ada kacang halus, seres warna, dan seres coklat. Nah, donat udah mengembang. Langsung aja kita goreng-goreng aja. Ini gorengnya nggak lama-lama guys, sebentar aja. Coklat juga udah aku lelehin. Nah, tinggal bolak-balik udah mateng. Ini hasilnya bagus, lumayan lembut kayak donat pada umumnya. Lanjut aku tempelin aja ke coklat. Ini bener-bener harus tebel sih. Ini kurang tebel, ulang. Lalu aku tempelin ke seres warna. Lanjut berikutnya ke kacang halus. Dan tempelin ke seres coklat. Tata deh di box. Kalau misalnya aku order donatnya Mbak Pinkan, sampai Cirebon 3 hari 4 hari udah beda rasanya mungkin guys. Coba aku icip-icip donat buatan aku. Jujur ini enak banget. Donatku tipe yang empuk kayak gini. Yang rasa kacang juga enak banget sumpah. Apalagi yang pakai seres coklat ini, nostalgia lagi, popping boba semangka. Kangen banget sama meletus-meletusnya. Tuh kan, trot. Bikin lagi belah semangkanya miring. Tapi merah banget loh. Kira-kira ini gagal nggak? Atau lupa nggak ini? Kayaknya udah 5 abad ya nggak nengok-nengokin boba semangka ini. Air semangka hasil blenderan dapat 250 ml. Nah, siapin bubuk alginat dan laknatnya 250 ml, berarti alginatnya 3 gram. Masukin semua jadi satu lalu di blender lagi. Diamkan, taruh di kulkas. Aku dari pagi belum sarapan loh guys. Menunya itu sosis Kenjel singles original. Iris dikit-dikit, lelehkan margarin, dan ceplokan telur di sampingnya, Nah, sosis panggang di sampingnya. Nah, matang semuanya kita sarapan deh. Tambahin sambal biar ada semangat-semangatnya. Dan siap untuk mengisi perut. Nasi anget, telur anget, sosis anget. Masukin ke mulut mungil itu, sahduh banget. Sarapan double protein hanya 11.000. Ini bisa kok buat bekal anak sekolah. Ini sosisnya juga bisa dimakan langsung loh. Jadi ready to eat gitu. Makan begini aja tuh udah enak banget guys. Bunda-bunda juga harus coba deh di rumah. Masak simple tapi enak banget, Oke, lanjut ke popping boba semangka, Untuk mencampurkan bubuk laknat, airnya juga 250 ml lagi. Dan bubuk laknatnya 3 gram. Adonan semangka juga udah kental, Buang busa-busa yang di atasnya. Lanjut kita cetak-cetak bikin boba. Emang agak jelek dulu sih guys, tapi lama-lama ntar bagus loh. Harus telaten dikit demi sedikit. Tuh, lama-lama banyak kan tuh. Coba disaring tuh. Ih, bagus banget tuh guys tuh. Kayak mutiara. Coba dipencet, cerot. Nah, abis ini kita bilas-bilas, kita cuci lagi. Jadi kayak bau-bau bubuk laknatnya tuh hilang. Taruh lagi di dalam semangka yang udah dibersihin. Ini tuh bener-bener bagus banget loh. Cerot. Coba icip-icipin masuk ke mulut mungil. Enak loh. Apa itu ya? Kayak berjamur bersawang gitu. Oh, tempe kali ya? Telur bukan sih? Dibumbuin. Enak kali ya? Coba bikin Aku coba bikin pakai tahu, diiris-iris dibikin kotak aja. Nah, setelah udah bikin kotak-kotak begini lalu kita rebus atau godok aja. Sekira udah matang lalu kita tiriskan dan ademkan. Nah, siapkan ragi tempe. Tambahkan air biasa aja lalu aduk-aduk. Tahu yang udah dipotong-potong lalu cemplung-cemplungkan aja. Nah, terus ditata dilangsang seperti ini, Tata sampai rapi. Setelah udah penuh kita tutup. Diamkan beberapa hari sampai tahunya menjamur. Badan pada capek, sakit semua guys. Untung aku punya paket Suga. Nah, minyak zaitun ini salah satu body care terbaik, harga cuma 20 ribuan aja. Aku review jujur ini ya. Aku dengan produk Suga ini takjub banget loh.
Dengan harganya yang murah, gak sebanding dengan kualitasnya yang bagus banget. Aroma mewahnya segar dan gak lengket loh. Untuk pijit atau urut, aku selalu pakai Suga minyak zaitun ini, Badan jadi seger banget kalau pakai Suga minyak zaitun ini, guys. Nah, ini udah 2 hari loh aku inepin aja. Nah, sekarang kita buka. Wow, udah menjamur. Tapi rasanya gimana nih ya? Kayak tempe kali ya? Yaudah sekarang aku pindahin aja. Tuh, wih, bagus banget sarang jamurnya. Langsung aja disaset-saset, dikopet-kopet begini aja, Turun-turunin di piring hijau. Tuh kan jadi dapat segini. Dan aku bumbuin cabai bubuk, kacang bubuk, garam penyedap rasa, paprika bubuk dan bawang goreng. Lalu aduk-aduk sampai merata. Tuangkan di tahu yang menjamur tadi. Lalu aduk-aduk lagi. Sekarang aku coba dan icip-icip. Masukin aja ke mulut mungil. Gak enak. Kayaknya enak banget itu. Makan udang mentah loh difermentasi begini. Menggoda banget, ngiler banget. Bikin aja. Langsung aja aku siapin udangnya, Ini udangnya gak terlalu jumbo. Bersih-bersihin sungut dan kotorannya. Pokoknya cuci sampai bersih. Dan aku rendam pakai es sama soda biar gak amis. Buah pir kita potong-potong. Daun salam masuk. Jahe, daun bawang, bawang putih, bawang bombay. Yang udah dipotong-potong kita masukkan semua ke wajan. Tambahkan kecap asin dan gula dan air. Direbus 30 menit lah biar rempah-rempahnya luntur. Saring dan ademkan kuahnya. Siapkan boxnya. Capek guys, bad mood. Ini dia. Solusinya adalah ngonsumsi Cimory Bites. Seger plong, Nah, udang kita tata-tata di box. Taburkan dulu irisan cabai-cabean. Taburkan juga irisan bawang bombay. Jeruk lemon yang udah diiris-iris lentang-lentangkan. Lanjut kita tata lagi, tumpuk lagi seperti tadi. Udang, cabai, daun bawang, dan jeruk lemon. Tuangkan kuah yang udah diademkan tadi. Nah, ini namanya difermentasi kan ya. Nah, ntar dimakannya aku inepin dulu. Diinepkan dan hari pertama kita cek dulu. Ini udah 24 jam loh. Ini gimana sih, masih biasa aja loh. Alah, jadi bad mood. Daripada bete aku ngonsumsi Cimory Bites. Ini seger plong, menghilangkan rasa bete tadi. Bener-bener enak banget. Ih, makan enak banget loh, ada butir-butiran. Nah, ini hari keduanya. Ih, kelihatannya lezat banget, masa. Ih, seger banget, menggoda banget. Tata aja dulu di piring. Nah, terus kupas-kupasin dulu kan ya. Cocolin ke kuahnya. Masukin ke mulut mungil. Tar dulu, gue tambahin dah kuahnya. Masuk. Gak enak. Buta. Hei ya ampun, udah capek-capek bikin. Kesal gue sialan. Untung ada Cimory Bites lah yang mengobati bad mood ini. Enak banget. Bener-bener seger dan plong, kopong. Oh, ternyata kentang bisa dibikin kopong ya. Bikinnya begini ya, digoreng-goreng aja ya. Dan bisa kopong begitu. Bikin aja. Langsung siapin kentangnya aja, Beli kentang sekalian yang jumbo-jumbo. Udah dikopet-kopet kulitnya, langsung dipotong-potong aja begini, Nah, sekira tipis seginilah. Lanjut kumpulkan aja di wadah. Tambahin garam, tambahin air, lalu direndam. Aku ngerendam sekitar 30 menit aja. Buang airnya lalu dibilas. Ditiriskan hingga jadi ngampleh seperti ini, Taburkan aja dengan tepung maizena. Balur-balurkan sampai merata lalu digoreng. Pertama aku goreng pakai api kecil aja. Nah, ini tuh digorengnya 2 kali, Goreng pertama kita tiriskan dulu. Aku ngikutin video yang kayak tadi, digorengnya 2 kali, guys. Nah, aku goreng lagi dengan api kecil dulu. Kok nggak melembung-melembung, jadi aku gedein apinya. Tapi tetep tuh nggak melembung-melembung, nih kurang ajar. Ayo, melembung. Melembung, ayo melembung loh. Melembung loh, ayo melembung. Sialan banget nggak melembung. Dia pakai bahan apaan ya bisa melembung begitu ya? Giliran gua sampai gosong nggak melembung, kampret. Kan kentang itu gurih banget kalau melembung begitu. Itu bahannya pakai baking powder apa telur putih apa gitu nggak sih, Sampai keringet gobios itu kentang nggak melembung. Halah, udahlah. Ini yang lagi rame banget ya, lagi viral banget ya. Namanya apaan ya? Guguma apa gitu. Ini sih bener-bener jelas-jelas enak banget ini. Lumer banget kejunya, bikin aja. Langsung aja aku siapin ubi ungu yang udah dicuci, Dipotong-potong begini aja, lalu dikukus. Kukus sekitar 20 menit aja mateng. Aku bikin guguma ngikutin yang video yang kedua aja. Ubi mateng, tambahin beberapa sendok gula. Pokoknya secukupnya aja. Lalu dibecek-becek begini aja, Dan aku pakai keju quick melt. Gak usah pakai sarung tangan, cuci tangan aja. Cetak-cetak begini aja. Cuman kejunya kayak ditutupin gitu doang kan. Keju taruh di tengah lalu ditutup. Dicepel-cepel, dihalusin serapi mungkin. Nah, jadinya kan dapat 2 tuh. Biar nanti hasilnya di luar crispy, aku pakai air fryer aja. Diolesin minyak aja sedikit biar nggak lengket gitu. Lanjut kita panggang di sini.
Aku pakai suhunya 180, durasinya 30 menit. Bocor tuh kejunya tuh, kurang ajar. Tapi hasilnya bagus banget. Tapi ini masih panas banget loh, gue bendet letek aja tuh. Bagus banget. Panas, aduh panas. Kayaknya enak banget nih ntar. Malah pada ambrol begini, sialan. Ini tadi yang satunya tuh bocor kejunya nih. Halah, ambrol lagi tuh setan. Kopong tuh. Hancur begini dah. La ilaha illallah, ini enak enggak ya dimakan? Coba diicipin aja deh ke mulut mungil. Padahal sih enak loh. Sayang banget ini kan ya. Beli kejunya kan mahal banget kan. Kesel banget gua, males banget kalau begini nih. Lukcup, di mana-mana ada lukcup. Bagus banget ya, kayaknya enak banget, bikin aja. Pertama adalah kacang hijau kita rendam dulu, Ini aku ngerendam sekitar 1 malam. Terus dibejak-bejak begini biar kulitnya copot. Lalu dikukus sampai matang. Nah setelah udah matang, tambahkan santan kelapa. Juga tambahkan gula, semuanya sesuai ukuran. Masukin ke blender, lalu di blender. Lanjut kita masak lagi, tambahkan margarin. Dikongsreng-kangsreng aja sampai lumayan kalis, Simpen dulu. Perut lapar, aku mau makan, guys. Aku mau makan bakso gochujang. Dan aku mau grilly begini aja, Biar kenyang, aku mau makan banyak. Nah, udah banyak kan. Lalu kongsreng-kangsreng aja. Aku tambahin mie di sampingnya. Tambahin 2 lembar keju melt. Dan taburin bubuk nori. Nah, siap santap. Pertama kita baksonya dulu. Taruh di atas nori. Bakso di atasnya. Masuk ke mulut. Digrilik begini, bakso gochujang asli jauh lebih enak loh. Apalagi kalau makan mie yang pedas begini, enak guys. Sampai gigitan terakhir tuh berasa enaknya. Lanjut ke bikin lukcupnya. Cabai kita kopet-kopet dulu kulitnya, lalu dibungkus begini. Lalu masing-masing kasih pewarna makanan, dicelupin ke air agar-agar yang udah direbus. Ini proses bikinnya lama banget loh guys. Ini yang ungu ini anggur. Enak loh tuh. Dan ini cabai merah. Masukin ke mulut mungil. Pedes. Dan emang di dalamnya ada cabenya. Nah ini apel guys.